di Museum Bahari, tepatnya di daerah Jakarta Utara. Sekarang kita ingin keliling Museum Baharinya. Saya bersama narasumber, kalau boleh tahu ya siapa? Nama saya Rahma. Nama saya Tasya. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang sejak kapan museum ini diresmikan? Museum ini diresmikan pada bulan Juli, tepatnya pada tahun 1997. Nah, kalau misalkan tuanya bangunan ini udah berapa lama? Betul kan bangunan ini ada 3 ya. Kalau yang kita tempatin sekarang ini adalah gedung A. Gedung A ini udah umurnya udah 3 abad. Nah, sedangkan gedung B ini udah 1974. Nah, yang gedung C dari 1973. Jadi yang paling muda itu yang gedung B. Kalau misalnya boleh tahu fungsi-fungsi dari sebelum di museum pasti setiap gedungnya ada fungsi-fungsinya kan. Kalau dijelasin fungsi gedung apa? Kalau untuk 3 museum ini gedung itu sama waktu zamannya VOC jadi buat penyimpanan gudang rempah-rempah gitu kan. Nah, tapi setelah kemerdekaan sempat dijadiin buat gedung PLN pos gitu, pos juga sama gudang PLN sampai sekarang jadi dijadiin museum. Di Menara Syah Bandar. Nah, saya mau nanya, Menara Syah Bandar itu fungsinya tuh untuk apa waktu zaman penjajah? Ya zaman dulu. Sebelumnya Menara Syah Bandar ini dibangunnya pada abad ke-19 dan dulunya ini tuh kayak kalau dibilang mercusuar sih bukan, cuma ini buat di atasnya ini jadi ada pos pada zaman dahulu dia untuk memantau, untuk kontrol aja sih, kontrol kan sebelah sini ada pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, jadi kalau kapal-kapal masuk ini yang kontrol dari atas. Dari Menara Syah Bandar buat ngontrol dari pelabuhan Sunda Kelapa, guys. Iya. Kita ke dalam Menara Syah Bandar ya. Udah luas banget dan pusatnya tuh di Jakarta Pusat. Kalau Batavia, nah di sini Selain berfungsi sebagai menara pemantau kapal, menara ini juga berfungsi untuk kantor atau pabean, yang berarti tempat pengumpulan pajak atas barang-barang hasil bongkaran di Pelabuhan Sunda Kelapa. Bertambahnya usia bangunan, hingga saat ini kurang lebih 168 tahun, membuat bangunan setinggi 12 meter dengan ukuran 4 x 8 meter ini secara perlahan menjadi miring sehingga kerap disebut menara miring. Di dalam Menara Syah Bandar terdapat peninggalan perlengkapan navigasi seperti binokular. Jadi sekarang kita udah mengetahui tentang Menara Syah Bandar. Sekarang kita mau ke Museum Baharinya. Ayo guys. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Sekarang saya udah ada di Museum Baharinya, tepatnya di ruang perkembangan pelayaran Nusantara. Jadi bisa dijelaskan ini tentang apa, Mbak? Nah, jadi di sini ada ilustrasi peta Batavia. Ini sebenarnya yang ngelukis ini namanya Rian Delon, cuma di print ulang lagi sama Inggris pada tahun 1880. Kalau ditanya Batavia mana sih? Batavia sebenarnya nggak seluas ini, dia cuma dari sini ya. dari sini sampai sini itu Batavia. Batavia sisanya ini berarti di luar Batavia. Terus bisa dilihat juga di sini kan pada pakai jalur air pada zaman itu, pakai kapal kecil itu. Terus dulu tuh yang tinggal di Batavia tuh cuman yang orang-orang Belandanya doang. Misalnya kayak dari pendatang kayak Tiongkok, Arab, sama pribumi. Bangsa Astronesia.
katanya orang Indonesia itu nenek moyangnya di dia. Bangsa Indonesia ini jadi nenek moyangnya bangsa Indonesia. Terus dia bermigrasi di jalur-jalurnya. Pada tanggal 16 Januari 2018, Museum Bahari ini pernah mengalami kebakaran. Kebakaran ini hampir melahap seluruh gedung A dan gedung C di Museum Bahari. Banyak koleksi museum dan jeruji besi yang terdapat di jendela museum hangus terbakar. Di dalam gedung A, terdapat ruang diorama bangsa yang ada di Sunda Kelapa, seperti para pedagang India, Cina, dan Arab. Terdapat pula ruang diorama penjelajah asing yang singgah di Batavia, seperti Alfonso de Albuquerque, Cornelis de Houtman, Laksamana Cheng Ho, dan lain-lain. Serta diorama para pahlawan Indonesia seperti Pangeran Fathahillah dan Laksamana Hayati. Jadi sekarang saya sudah ada di ruangan penyimpanan rempah-rempah pada masa zaman Belanda. Nah, ini cengkeh itu merupakan rempah-rempah yang termasuk mahal. Terus satu lagi, kapulaga. Kapulaga juga menurut dari tour guide ya, itu termasuk mahal pada zaman Belanda. Sarga emas. Marco Polo ini orang dari Italia, dia seorang navigator dunia. Nah, pas dia datang ke Indonesia, katanya dia pernah nemuin yang namanya unicorn. Tapi setelah diteliti, nggak tahu bukan unicorn, tapi badak bercula satu. Dia awalnya tuh cuman pengen naik haji, pergi haji gitu ke Mekah. Kalau bisa ke Indonesia. 2 tahun tuh dia di Mekah tinggal. Terus abis udah 2 tahun tinggal di Mekah, dia akhirnya bosen dua versi yang tadi tuh buat pergi haji. Nah, versi yang kedua itu dia katanya kejar-kejaran tuh sama si Marco Polo. Sampai sekarang ini, koleksi Museum Bahari mencapai 126 yang meliputi 19 perahu asli, 107 miniatur, foto-foto, dan biota laut lainnya. Terdapat miniatur perahu Janggolang, miniatur perahu Lancang Kuning, miniatur perahu Sampan, dan masih banyak lagi. Indonesia pernah mengirim ekspedisi dengan perahu layar tradisional Pinisi Nusantara ke Kanada dalam rangka keikutsertaan dalam Vancouver Expo pada tahun 1986. Ekspedisi ini merupakan pelayaran heroik dan bersejarah yang membuktikan bahwa perahu layar tradisional dari Nusantara mampu berlayar menerjang gelombang menyeberangi Samudra Pasifik sampai ke benua Amerika. Pelayaran ini dipimpin oleh Kapten Gita Arjakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Negarini Sudajat dari kelas 11 IPS 4. Saya sebagai ketua dari pembuatan video ini. Menurut saya, dengan diberikannya tugas pembuatan video ini, kami menjadi bisa lebih mengetahui tentang museum-museum yang ada di Indonesia, terutama Museum Bahari ini. Kami juga diberikan kesempatan langsung untuk mendatangi Museum Bahari ini, sehingga kami di sana bisa memperoleh informasi-informasi lebih lanjut. Kemudian menurut saya juga dengan diberikan tugas ini, kami bisa menambah solidaritas antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam pembuatan video ini kami membutuhkan kerjasama yang sangat baik agar pembuatan video ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberikan pesan dan kesan selama saya ke Museum Bahari pas kemarin tuh ke Museum Bahari. Jadi pertama itu kesannya tuh seru banget sama teman-teman jalan-jalan. Habis itu panas dikit karena Museum Bahari itu dekat laut. Terus habis itu dapat ilmu tambahan selain di sekolah. Ya, kita lebih mengeksplor tentang masa penjajahan Belanda. Terus pesannya sering-sering adain jalan-jalan, Pak. Terus apa lagi pesannya? Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya yang ke museum itu. Udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabida Nurul Syani dari kelas 11 IPS 4. Saya ingin menyampaikan kesan-pesan saya saat kemarin berkunjung ke Museum Bahari. Yang pertama, kesan saya yaitu saat saya mengunjungi Museum Bahari, itu sangat memperluas dan memperdalam wawasan saya dan pengetahuan saya. Setelah itu, tour guide-nya juga baik dan ramah sekali, termasuk para pegawai yang bekerja di sana sangat ramah sekali. Yang kedua, museumnya juga bersih dan rapi dan juga banyak tempat yang bagus untuk spot foto. Setelah itu, pesan saya untuk Museum Bahari, semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih banyak disukai oleh orang-orang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya pada hari itu ke Museum Bahari di Jakarta. Kelompok saya mendapatkan tour guide yang sangat baik. Mereka menjelaskan dengan teliti, dengan semuanya mereka jelaskan dari gedung A sampai gedung B. Jadi menurut saya pengalaman itu sangat seru, apalagi ditambah lagi dengan pengetahuan yang telah dikasih oleh tour guide tersebut. Jadi menurut saya itu sangat keren dan sangat bermanfaat untuk film ini diterbitkan di YouTube. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Al-Fatahara. Di sini saya akan memberikan kesan dan kesan saya pas kemarin saya ke Museum Bahari. Kesannya museumnya rapi, bersih, terjaga, tour guide-nya juga seru. Terus pesan saya, semoga museum itu terawat dengan rapi, terjaga dengan rapi. Ya, semoga nanti bisa berkunjung ke sana lebih baik lagi. Terima kasih.